Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab, di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang kita selenggarakan setiap Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab yang langsung ditulis oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita persilahkan Ustadz langsung melanjutkan pembahasan kita terakhir di bagian tubuh mulut atau lisan. Kita persilahkan, tafadhol masykurah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu organ yang sangat kita butuhkan, yaitu lidah. Dengan banyak sekali fungsinya, dia sebagai alat bicara dan dia juga sebagai alat perasa. Dan lidah merupakan konduktor ya bagi organ ataupun instrumen yang ada di mulut. Di mulut ada bibir, ada gigi, ada langit-langit atas dan bawah, ada pangkal tenggorokan, dan ada lidah. Untuk berbicara, ya, semua instrumen ini diperlukan. Hanya saja yang menentukan semuanya adalah lidah. Ya, lidah. Lidah sebagai dirijennya. Lidah sebagai komandannya. Ya, dengan lidah semua instrumen itu dapat diharmonikan dengan baik sehingga memunculkan satu yang namanya suara. Ya. Maka dari itu ketika seorang dianjurkan untuk menjaga bicaranya, ya, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Nabi memegang lidah, tidak memegang bibir, tidak memegang gigi, ya, atau instrumen-instrumen mulut lainnya. Nabi juga tidak memegang tenggorokan, tapi Nabi memegang lidah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amsaka ala lisanihi faqal amsik alaika hadza. Nabi meraih lidah beliau dan berkata, amsik alaika hadza, jagalah olehmu ini. Karena ini yang menjadi panglimanya, komandan di mulut itu lidah untuk bisa berbicara. Ya, dan juga sebagai alat perasa dan untuk membantu masuknya makanan ke dalam tenggorokan diperlukan lidah. Maka kalau lidah seorang terpotong, dia nggak akan bisa bicara. Dia tidak akan bisa merasa, mengecap. Ya, begitulah lidah ya. Sudah kita bahas, ini adalah organ yang
sangat kita perlukan dan perlu kita jaga, baik fungsinya maupun fisiknya. Fungsinya ya dia adalah untuk bicara, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya, bicara-bicara yang buruk. Dia sebagai alat perasa jangan dirusak ya dengan misalnya makan makanan yang panas, yang terlalu panas, terlalu dingin ya, sehingga bisa membuat kerusakan pada lidah. Dan dia juga sebagai alat perasa ya, maka ya jagalah lidah kita baik secara fisiknya maupun secara fungsinya. Kemudian instrumen lain yang ada di mulut adalah gigi. Gigi ini seperti pagar ya. Ya, dia berada di depan lidah. Seolah-olah dia ini adalah pagar untuk menahan lidah tidak keluar, tidak nampak, tidak menjulur. Karena kalau lidah menjulur itu berkonotasi negatif, mengejek seseorang, kita menjulurkan lidah, kan begitu ya. Nah, maka manusia dilengkapi dengan sederetan gigi. Ini adalah organ segudang fungsi, banyak sekali fungsinya. Dia bukan hanya sekedar untuk mencacah makanan, ya. Samping dia adalah hiasan yang menghiasi wajah seseorang, ya, dia juga sebagai alat bantu untuk bicara. Ya, nah tanpa gigi ya tentunya suara yang keluar akan aneh. Makanya kalau orang sudah ompong giginya, ya bicaranya juga nggak fasih. Ya, nah ini adalah instrumen membantu kita untuk bisa bicara dengan baik. Adanya gigi dengan berbagai macam fungsi. Ada yang tajam, ada yang permukaannya rata, ya. Dan salah satu di samping itu ya, salah satu ya fungsi gigi ini adalah untuk ya menjaga bentuk muka, wajah. Ya, maka kalau gigi ini tanggal semua kan maka bentuk mulut pun menjadi aneh. Dia akan cekung ke dalam. Ya, dengan gigi seorang itu tersenyum, senyumnya menjadi indah. Kalau nggak ada gigi ya lucu ya, dia tersenyum, wah orang ketawa. Ya, nah demikian. Senyumnya jadi menyeramkan kalau nggak ada gigi gitu ya. Nah, maka gigi ini juga salah satu anggota tubuh yang penting. Ya, cermati baik-baik. Ya, niscaya kita akan menyadari ternyata gigi ini memiliki fungsi yang cukup bervariasi. Ya, 3 di antaranya adalah fungsi estetika. Ya, fungsi bicara dan fungsi membantu. Ya, ini tiga di antara fungsi gigi ya. Yang pertama adalah fungsi estetika yang membuat penampilan seseorang itu menjadi indah karena giginya. Kalau nggak ada gigi ya kita tahu orang yang sudah nggak punya gigi lagi gimana bentuk mukanya. Yang kedua fungsi bicara, ya, instrumen untuk membantu lidah bicara itu gigi. Dan yang ketiga fungsi membantu proses pencernakan. Ini pencernakan awal itu dimulai dari gigi ya. Ya, makanan itu dicerna dia dimulai dari awal masuk ke dalam mulut, disambut oleh gigi. Gigi untuk mengunyah. Ya, maka bentuk gigi pun macam-macam. Sebelum dia masuk, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, dicerna oleh lambung, usus dan seterusnya. Karena kalau tidak kita kunyah, ya, maka kerja lambung juga akan berat. Organ-organ pencernaan kita akan bekerja lebih berat, yang menyebabkan ya banyak masalah ya pada pencernaan. Maka dari itu dianjurkan untuk mengunyah dengan baik, ya, sampai 32 kali gigitan. Ya, nah demikian. Supaya makanan itu betul-betul ya kita katakan lembut. Ya, sehingga masuk ke dalam tubuh itu mudah untuk diproses. Nah, itu gigi. Salah satu fungsinya adalah membantu proses pencernaan. Dan fungsi yang mencolok adalah fungsi yang membentuk wajah kita. Ini namanya fungsi estetika. Ya, sehingga
sangat berpengaruh saat menilai kecantikan dan ketampanan seseorang. Apabila gigi-gigi seri ini terlalu ke depan, maka akan terbentuk muka yang monyong. Jika gigi banyak hilang, pipi dan wajah akan tampak berkerut, cekung ke dalam. Karena itulah secara tak langsung gigi mempengaruhi psikologi seseorang, kepercayaan diri seseorang. Ya. Dan gigi sangat diperlukan dalam kegiatan komunikasi secara lisan. Ini fungsi bicara. Gigi depan itu sangat mempengaruhi pengucapan kata-kata, gigi depan. Ya. Itu fungsinya untuk mengatur pengucapan kata-kata. Oleh sebab itulah gigi depan yang ompong itu kerap cenderung menjadikan seorang sulit dimengerti bicaranya. Ya, sulit dimengerti bicaranya. Nah, dari segi fungsinya sebagai pembantu pencerna makanan, gigi manusia itu seperti seperangkat perkakas tukang ya, yang serbaguna. Tiap-tiap gigi berfungsi seperti pisau pemotong, pemahat, pengikis, bor pelubang, ya, dan penggiling. Terdapat indera khusus yang menentukan bagian gigi manakah yang harus digunakan pada saat-saat tertentu sewaktu mengunyah makanan. Ya, ketika mengunyah yang keras-keras itu langsung ya itu dikirim ke gigi taring karena itu adalah fungsi gigi taring untuk yang keras-keras. Maka gigi taringlah yang bekerja. Ya. Nah, demikian. Dari segi pekerjaannya boleh jadi tugas gigi ini tak serumit yang dilakukan oleh otak. Namun gigi memiliki berbagai keunggulan yang tidak bisa dianggap kecil. Salah satu keunggulan gigi yang tidak dimiliki bagian tubuh manusia lainnya adalah umurnya yang sangat panjang. Walaupun telah dikubur selama ribuan tahun, ya, gigi akan tetap utuh. Sementara itu bagian tubuh yang lain mungkin telah berubah menjadi debu, menjadi tanah. Ya. Tapi giginya itu masih bertahan lama. Ya, gigi manusia itu. Maka hasil uji coba menunjukkan ada dua keunggulan lain yang dimiliki oleh gigi. Yang pertama adalah gigi bisa digunakan sebagai mata bor untuk melubangi aluminium dan batu bata tanpa merusak gigi itu. Yang kedua, apabila dipanaskan bersama dengan butiran peluru baja, maka gigi tetap utuh lama sementara setelah peluru baja itu meleleh. Ya, ini gigi itu lebih tahan panas daripada baja. Itulah gigi manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan ya alat tersebut. Ya, luar biasa. Maka yang punya gigi ya rawatlah gigi itu. Maka Nabi menyontohkannya ya dengan apa? Dengan bersiwak. Ya, Nabi selalu bersiwak sebelum sholat, sebelum wudhu, ketika masuk rumah, mau tidur, bahkan setelah tidur, bangun tidur. Jadi Nabi kerap kali senantiasa ya bersiwak. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli wudu'in aw salatin. Allah tidak bukan karena memberatkan umatku, ya, niscaya aku akan perintahkan mereka, aku wajibkan mereka untuk bersiwak, ya, sebelum berwudu dan mengerjakan sholat. Dan itu yang Nabi lakukan. Ya, Nabi senantiasa bersiwak. Ketika menemui keluarga beliau, beliau mulai dengan siwak. Ketika hendak tidur, beliau bersiwak. Bangun tidur, beliau bersiwak. Ya, dalam banyak keadaan Nabi bersiwak. Nah, demikian. Itu salah satu cara untuk menjaga, ya, kita katakan kesehatan gigi. Ya, karena bersiwak itu ya di samping untuk menjaga kebersihan mulut, ya dia juga berfungsi untuk menjaga kebersihan gigi, ya, agar gigi itu bersih. Ya, nah demikian. Karena kebersihan gigi itu adalah pangkal dari kesehatannya. Kalau gigi kita kotor, maka gigi itu akan mudah keropos. Ya, akan mudah keropos. Kalau dia bersih, maka akan bertahan lama. Ya, gigi itu akan kuat dan sehat.
ya. Nah demikian. Ya, nah kebanyakan ya orang-orang yang mengalami ngilu pada giginya, gigi ngilu itu ya karena dia tidak merawat giginya dengan baik, atau dia gunakan tidak pada tempatnya, atau dia melanggar ya kita katakan adab-adab makan, contohnya ya makan yang panas-panas, ya di samping bisa membahayakan lidah, itu bisa merusak gigi juga. Terlalu dingin, ya ini juga bisa merusak gigi kita. Ya. Nah demikian. Nah, kalau udah rusak gigi, ya sakit gigi tahu sendirilah. Ya, nah demikian. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini sakit yang paling tidak enak itu ya sakit gigi ya. Kalau yang pernah sakit gigi ya, apa saja salah itu. Orang tersenyum salah, ya orang tertawa salah gitu ya. Nah demikian. Itu kalau sudah sakit gigi, sakitnya bukan main itu ya. Nah demikian. Maka jagalah kesehatan gigi kita. Syukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu gigi kita itu. Meskipun bentuknya ya coba lihat gigi kita bentuknya berbeda-beda. Nggak sama ya. Namun meskipun bentuknya berbeda-beda, tiap gigi itu memiliki pola dasar rancang bangun dan komposisi yang sama. Ya. Bagian gigi yang ada di luar itu diselimuti lapisan keras yang disebut email ya. Bagian keras berikutnya yang dilapisi oleh email dan yang tertanam adalah gusi. Jadi dalam gusi adalah dentin namanya. Itu kita kata tertanam di dalam gusi. Ada dentin. Nah demikian. Dan di bagian dalam setiap gigi terdapat rongga yang disebut rongga pulpa. Ya, ada rongga pulpa. Dan rongga ini berisi substansi lunak yang dilengkapi pembuluh darah dan serabut saraf. Jaringan pulpa inilah pemberi kehidupan pada gigi. Bila ia mati, gigi juga akan mati dan mati rasa. Ya, nah demikian. Email ini dibentuk oleh batang segi 6, berukuran kecil sekali. Hingga diperlukan 100 batang kecil untuk membentuk berkas yang berukuran sebesar sehelai rambut. Ini gigi kita ya, gigi manusia. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gigi tersebut. Bagian terluar gigi adalah bagian yang paling keras pada tubuh. Lapisan email itu tidak punya saraf sehingga tak terasa sakit, walaupun tertekan-tekan, tergesek-gesek sewaktu mengunyah makanan. Ya, dentin adalah bagian kedua terkeras, baru kemudian tulang. Ya, hanya sebagian kecil gigi yang terlihat, sebagian besarnya tertanam dalam gusi. Ya kalau kita lihat gigi itu ya, itu yang nampak itu bagian kecil. Yang nampak itu bagian kecil. Ya, yang tidak nampak itu tertanam ya di dalam gusi ya. Nah demikian, tertanam dia di dalam gusi. Maka kalau gigi kita dicabut, ya ternyata apa? Akarnya itu panjang ke dalam, ya. Ternyata gigi itu besar, yang nampak itu kecil, ya. Karena ini yang nampak ini yang diperlukan, ya untuk bicara, untuk mengunyah, ya, dan untuk kita katakan estetika, fungsi estetika gigi itu. Ya kalau nampak besar gitu kan lucu, jelek ya. Maka dinampakkan sedikit saja sesuai dengan fungsinya, fungsi gigi itu. Nah demikian. Dan tiap gigi punya satu atau lebih lebih ya akar namanya. Ya, jumlahnya sesuai dengan fungsinya. Gigi pemotong atau gigi siri itu di depan punya satu akar yang di depan. Ya, yang bekerja lebih keras, gigi penggiling atau gigi geraham dan geraham kecil di belakang punya 3 akar. Ya. Nah, itu punya 3 akar. Ya, nah demikian. Karena kerjanya lebih berat daripada gigi seri yang ada di depan. Maka yang di belakang itu punya 2 atau 3 akar ya ke dalam. Nah demikian.
Itulah gigi kita ya, gigi yang apa namanya, yang sangat kita perlukan ya di dalam ya hidup kita. Nah, demikian. Dan dengan gigi ini ya kita bisa bicara dengan baik ya. Ya, kita bisa mengucapkan kata-kata dengan fasih ya, kita bisa mencerna makanan dengan baik sehingga makanan itu ya mudah untuk dicerna oleh alat-alat pencernaan di bagian dalam tubuh kita. Kemudian dengan gigi juga kita tampilan kita menjadi lebih indah ya sebagai manusia. Nah, demikian yang Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jagalah kesehatan gigi itu ya. Nah, Nabi misalnya ya, dua contoh di sini ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan yaitu siwak. Nah, siwak ini ya terutama untuk menjaga gigi kita ya, menjaga kebersihan gigi ya. Yang kedua adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini juga salah satu cara untuk membersihkan mulut ya, termasuk gigi di dalam. Ya, misalnya ketika berwudu kita diperintahkan berkumur-kumur. Nabi mengatakan man tawadda'a famatmit. Jika apabila salah seorang dari kamu berwudu, maka hendaklah dia berkumur-kumur. Ya, ketika berwudu. Yang kedua, ketika habis minum susu atau makanan-makanan yang bersifat masam, ya, seperti susu. Karena Nabi mengatakan fa inna fihi dasama, karena pada susu itu terdapat asam, ya, rasa masam, dan itu bisa merusak gigi. Ya, asam itu bisa merusak gigi, ya, membuat gigi menjadi keropos. Maka dari itu ya sunnah Nabi ya, selepas kita minum susu kita dianjurkan untuk berkumur-kumur ya selepas minum susu. Nah, ini salah satu sunnah Nabi ya untuk menjaga kesehatan mulut ya, terutama menjaga kebersihan gigi. Ya, ada siwak, ada berkumur-kumur. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, dan dijauhi dari hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, bisa digunakan ya untuk satu yang bukan fungsinya ya. Ya, nah kadang-kadang orang itu memaksa giginya untuk bekerja lebih keras, seperti memotong tulang, kan nggak mungkin. Tulang lawan tulang ngilu nanti, ya, atau kerja-kerja lainnya yang berat, ya, sehingga bisa membuat gigi itu lemah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka jagalah ya kesehatan gigi kita. Ya, nah, Nabi SAW memberikan petunjuknya, pedomannya kepada kita, misalnya jangan makan yang panas-panas atau yang terlalu dingin karena itu bisa merusak gigi juga ya. Jangan berkumur-kumur ya, untuk memastikan kebersihan mulut terutama gigi ya, terutama makanan, sisa-sisa makanan yang masih menempel di gusi ataupun di sela-sela gigi ya, dan tentunya dengan bersiwak ya untuk memastikan kebersihannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, karena setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita harus menjaganya. Ya. Nah, mungkin kita baru terasa ya nikmat gigi itu setelah kita kehilangan gigi mungkin ya. Ketika kita kehilangan gigi ya, baru kita rasakan ya nikmat gigi itu. Waduh, seandainya gigi saya utuh, kan begitu ya. Nah, apalagi kalau sudah sakit-sakit gigi itu, barulah terasa nikmat gigi sehat itu ya. Wah, ternyata penting kesehatan gigi itu dijaga. Karena kalau udah sakit gigi itu, wah, apalagi sudah dicabut. Ya, nah demikian. Nah, itu bisa berpengaruh kepada saraf ya, karena dia bersambung langsung ke otak. Ya, nah demikian. Maka dari itu ya jagalah ya kesehatan gigi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian instrumen lain yang ada di mulut kita itu adalah tenggorokan. Tenggorokan, ya. Tenggorokan, ada tenggorokan bagian atas, bagian pangkal ya, depan, ada tenggorokan bagian dalam. Yang masuk instrumen mulut di sini adalah tenggorokan bagian depan ya.
Nah demikian, di leher dia. Nah ini bagian dari mulut. Ya, perhatikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap organ tubuh manusia itu tepat guna. Ya. Seluruh anggota tubuh kita itu belum sempurna 100% ketika kita lahir. Masih berproses. Ya, masih berproses. Mata sudah bisa melihat tapi belum sempurna. Telinga sudah bisa mendengar tapi belum sempurna. Mulut juga. Ya. Demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya masih berproses menuju kesempurnaan. Ya, ketika bayi itu lahir, ya, anggota-anggota organ-organ tubuhnya itu belum sempurna kecuali satu organ yang sempurna semenjak kita dilahirkan. Nah, ini menunjukkan adanya pencipta yang mengatur ya. Ya, zaman sekarang kalau masih belum percaya adanya pencipta, mungkin ya dia hidup tanpa berpikir mungkin ya. Dan atau tidak mau berpikir. Coba teliti, lihatlah diri kita itu. Tahu tidak? Ketika kita lahir, ya ketika kita masih bayi, lahir ya, keluar dari perut ibu kita. Ada satu organ yang langsung sempurna, bekerja 100%. Tidak perlu pertumbuhan dan proses perkembangan. Ya. Organ itu adalah tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ini yang langsung sempurna 100%. Yang lain mungkin ada yang 90%, ada yang masih 70% ya. Bahkan ada yang masih 50% gitu. Tapi tenggorokan itu sudah sempurna ketika dia lahir. Ya, kebanyakan indera lainnya belum dapat digunakan secara sempurna. Ini karena kesempurnaan belum dibutuhkan saat itu. Saat itu belum diperlukan. Jantung yang kuat belum diperlukan saat itu karena dia belum beraktivitas. Mata, telinga juga nggak perlu. Ya, apalagi mata kan bayi lebih banyak membutuhkan tidur gitu ya. Pendengaran juga nggak perlu sempurna karena dia akan terganggu tidurnya ataupun dia akan terganggu, dia belum perlu itu. Ya, belum perlu kesempurnaan pada saat itu. Namun ada organ tertentu yang Allah sempurnakan fungsinya semenjak bayi manusia itu dilahirkan. Karena memang hal itu mutlak diperlukan, dibutuhkan olehnya, yaitu tenggorokan bagian atas atau pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian atas. Nah, ini langsung sempurna ya ketika bayi itu lahir. Ya, ketika bayi itu lahir. Maka coba lihat bayi ketika lahir, dia berusaha untuk mencari puting susu ibunya. Dan dia bisa minum ya dari puting susu ibunya. Yang sebelumnya itu belum pernah dia lakukan. Belum pernah dilakukan oleh si bayi itu. Di dalam perut ibunya dia makan bukan dari mulut ya. Ya, dia makan melalui ya kita katakan tali pusarnya yang terhubung kepada ibunya. Ya, dari plasenta. Ya, nah demikian. Ya, itu dengan itu dia makan atau dia mendapatkan asupan makanan dari ibunya. Ya, nah demikian. Ya. Begitu dia lahir, ya, dia harus bisa makan karena tali itu diputus. Dan dia gak bisa lagi makan melalui tali itu yang menghubungkan dia dengan ibunya. Diputus. Nah, ketika itu diputus, dia sudah nongol di dunia, dia harus bisa makan. Karena tanpa makan bayi itu mati. Ya. Dan makanannya adalah ASI, air susu ibu. Lalu apa yang terjadi ketika dia lahir, dia mencari puting susu ibunya, dia melakukan satu pekerjaan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Itu pekerjaan pertama ya. Ya, untuk dia lakukan. Ya. Dan dia langsung bisa melakukan itu karena tenggorokannya telah sempurna pada saat dia dilahirkan. Nah, ini ya kalau
kalau masih tidak percaya adanya pencipta yang mengatur hidup kita sedemikian rupa, ya mungkin dia hidup nggak mau berpikir, nggak mau mentadaburi ya penciptaan dia sebagai manusia. Apakah itu alami begitu saja? Tidak, ada yang mengatur. Semua itu untuk maslahat si bayi. Allah memilih menangis daripada tertawa. Itu untuk maslahat si bayi. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kenapa Allah pilih menangis daripada tertawa? Padahal keduanya itu adalah ya proses ya yang tidak perlu belajar. Itulah. Karena Allah mengatakan huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu bisa menangis dan tertawa tanpa perlu belajar ya. Orang itu nggak perlu belajar untuk bisa menangis dan tertawa. Nah, itu untuk kemaslahatan si bayi. Demikian pula anggota tubuh ini, organ tubuh ini yaitu tenggorokan atas itu langsung sempurna untuk maslahat si bayi. Ya. Untuk maslahat si bayi. Si bayi nggak perlu belajar untuk bisa minum ASI. Ya, perlu pemanasan atau perlu dilatih enggak, dia langsung bisa. Ya, langsung dia kejar ya puting susu ibunya. Nah, demikian. Nah, jadi kemudian pada waktu manusia menelan makanan, terjadi juga proses ajaib yang akan menentukan apakah dia dapat tetap hidup atau tidak. Semua proses ini terjadi di dalam tenggorokan. Ya, karena kalau ini tidak berfungsi, artinya dia nggak bisa hidup. Kalau tenggorokan seorang itu tidak normal dari lahirnya, hidupnya nggak akan lama. Apalagi dia masih bayi ya. Ya, hidupnya nggak akan lama. Maka secara garis besarnya ya, tenggorokan atas ini berfungsi untuk menyambung hidung ke paru-paru. Dan pada saat yang sama ia menyambung mulut ke lambung. Itu satu saluran, ya, cabangnya bercabang dua ke atas, yaitu ke hidung dan ke mulut. Hidung adalah, ya kita bahas, itu untuk ya kita katakan saluran udara masuk ke paru-paru, karena paru-paru butuh oksigen, ya udara. Kemudian mulut sebagai saluran untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh, ya, yang diperlukan oleh tubuh, ya. Nah, itu lubangnya satu itu. Dan ini diatur oleh tenggorokan bagian atas ini. Kalau ini tidak bisa berfungsi dengan baik, ini ya bayangkan dia minum ASI larinya ke paru-paru. Dia bernafas larinya ke lambung. Bagaimana itu? Ya mati. Manusia akan mati. Bayi itu akan mati, nggak bertahan lama. Kalau ini nggak berfungsi dengan baik, nggak sempurna ya, ternyata apa? Salah ya. Dihirup udara masuknya ke lambung. Ya, dia minum air ASI ibunya larinya ke paru-paru. Paru-parunya akan basah. Ya. Lambungnya akan kembung terisi udara dan nggak lama kemudian bayi itu akan mati. Nggak akan bertahan lama itu. Ya. Nah, demikian. Jadi ini yang harus kita syukuri ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kasih dan sayang kepada makhluknya. Ya Allah, lengkapi itu, sempurna itu semenjak bayi itu dilahirkan. Nah, demikian. Jadi walaupun tampak hanya seperti selang pendek kemerah-merahan ya, tenggorokan itu ya. Selang pendek warnanya merah itu ya. Kemerah-merahan lah. Tenggorokan atas adalah pipa canggih yang punya sistem katup yang dirancang secara khusus untuk menyeleksi apakah muatannya itu berupa udara, cairan, atau benda padat. Ya, nah demikian. Dan leher ini adalah jalur lalu lintas yang padat, yang dipenuhi oleh syaraf, pembuluh darah, tulang leher ya, otot-otot ya, dan yang berfungsi untuk sebagai saluran udara dan makanan. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai kita katakan alat instrumen untuk berbicara. Ya, beberapa konsonan itu dihasilkan oleh tenggorokan bagian atas. Nah, demikian ya. Nah, pada saat kita mengucapkan kata-kata,
Telah terjadi proses elektris dan mekanis yang rumit dan mengagumkan. Sehingga ya di samping ya kita kata-kata ini juga instrumen untuk bicara, ya, dan sebagai lubang untuk ya kita katakan menyaring, menyeleksi apa yang lewat, apa yang melewatinya. Cairkah, udarakah, padatkah? Nah demikian, ya. Nah sehingga coba lihat ya, tenggorokan tidak akan salah menyalurkan udara yang kita hirup ke paru-paru, menyalurkan makanan dan minuman yang kita telan ke lambung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu adalah proses yang ya kita katakan canggih sekali ya. Nah itu dirancang khusus ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Dan fungsi ini perlu dilaksanakan dalam ketepatan yang tinggi, akurasi yang tinggi. Sebab kesalahan kecil apapun itu bisa fatal akibatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Dan dia harus sempurna dari lahir. Kalau nggak sempurna dari lahir, ya bayangkan itu. Tenggorokan masih beradaptasi untuk menyaring, untuk mengetahui, mendeteksi apa yang melewatinya. Udara, oh ini kemana? Berpikir dulu itu tenggorokan. Tidak, dia sempurna. Dari kita lahir. Ya, nah demikian. Ya. Langsung 100% kemampuan untuk menyeleksi ya, muatan yang masuk ke dalamnya berupa udara, cairan, atau benda padat, itu sama akurasinya seorang bayi dengan orang yang sudah dewasa. Sama. Ya. Nah, yang lainnya kan beda lah kalau sudah dewasa, kemampuan berpikirnya, kemampuan melihatnya, kemampuan mendengarnya, kekuatan ototnya, dan lain-lain sebagainya berbeda dengan bayi ya. Nah demikian. Tapi ini untuk hal ini itu sama dengan orang dewasa. Si bayi ini sama dengan orang dewasa. Kemampuan tenggorokan untuk menyeleksi apa muatan yang melewatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah tenggorokan atas dapat berfungsi secara maksimum pada saat bayi itu dilahirkan. Ya, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hal sepele seperti ini kadang-kadang kita mudah lewatkan. Kita suka melewatkannya begitu saja. Ya seolah-olah ya itu adalah nikmat yang kecil. Sehingga kita itu sering mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa itu kita nggak akan eksis di dunia, nggak akan ada kita di dunia, nggak akan bertahan lama kita hidup di dunia ini. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak yang memberikan kesempurnaan tenggorokan sejak lahir. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini berbeda dengan beberapa organ tubuh lainnya seperti otak, mata, lambung. Maka bayi itu nggak bisa makan yang keras-keras dulu karena lambungnya belum bisa. Tenggorokannya bisa memilah. Nah ini nggak masuk ke paru-paru, ini masuk ke lambung. Tapi lambungnya belum sempurna. Usus juga yang masih terus saja mengalami proses penyempurnaan sampai usia tertentu selama rentang masa kehidupannya. Ya, nah demikian. Maka dari itu coba lihat, bayi itu nggak boleh dikasih makan yang keras-keras. Ya, belum bisa makan nasi, masih bubur. Kenapa? Bukan tenggorokan yang belum siap. Yang belum siap itu adalah lambungnya. Nah, demikian. Tenggorokan siap untuk menampungnya dan menyalurkannya ke jalur berikutnya, yaitu lambung. Tapi lambung yang belum siap untuk menerima makanan yang keras itu. Nah, tenggorokan sudah sempurna. Nah, ya maka ini sangat penting. Karena jika tidak, maka seorang bayi akan dapat mati tercekik pada saat minum susu untuk pertama kalinya. Karena air susu yang diminumnya sangat mungkin masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Ya. Nah, perlu juga diketahui proses menelan dan bernafas tidak bisa berlangsung dalam waktu bersamaan. Ya, dua itu ya, menelan dan bernafas. Bisa kita lakukan bersamaan? Enggak. Menelan dan bernafas tidak bisa berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Karena itulah tenggorokan memerlukan sistem kontrol yang dapat bekerja dengan serba cepat dan tepat.
bernafas masuk kemana, menelan masuk kemana. Nah demikian ya. Jadi sistem pengontrolan ini harus senantiasa dalam kondisi siaga penuh. Itulah sebabnya kita dapat menelan makanan dan minuman atau air ludah sampai ratusan kali setiap hari dengan mudah tanpa masalah. Sehingga jarang kita menyadari ya punya tenggorokan yang ujungnya bercabang dua. Nah demikian. Ketika seorang tersedak, yang sering terjadi adalah masuknya butiran kecil dari makanan seperti nasi ke dalam saluran pernafasan. Jika hal tersebut terjadi, maka tubuh akan berusaha batuk untuk menembakkan partikel makanan tersebut keluar dari tubuh dengan kecepatan angin sampai 950 km per jam. Tersedak. Karena nggak boleh masuk ke paru-paru. Dia harus dikeluarkan. Ya, tubuh akan bereaksi dalam bentuk batuk ataupun ya kita katakan ya bersin atau batuk ya untuk mengeluarkan partikel itu. Ya, partikel itu ya nasi atau sisa makanan gitu ya, dengan mengeluarkan angin yang kecepatannya sampai 950 km per jam. Nah demikian ya. Nah maka dengan demikian batuk merupakan salah satu reaksi refleks penting juga. Batuk juga batuk juga merupakan bagian mekanisme pelindung bagi tenggorokan, yaitu dari gangguan berbagai hal seperti lendir, ya, makanan atau minuman yang salah jalan, ya, debu, ya, asap, ya, terutama asap rokok kan begitu ya. Nah, jadi dia perlu untuk mengeluarkan itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah tenggorokan kita, ya, satu organ yang luar biasa. Ya, salah satu bagian dari mulut kita, ya, tenggorokan bagian atas. Tadi kita sudah sebutkan bahwa ini adalah organ yang langsung sempurna ketika kita dilahirkan ke dunia. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, demikian ya, dengan fungsi-fungsi yang memang diperlukan oleh manusia itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, nah maka banyak-banyaklah bersyukur, ya. Itu satu proses yang saling terkait satu sama lain. Kita bisa makan, kita bisa mengunyah, lidah bisa membantu untuk menelan, tapi tenggorokan tidak berfungsi. Dia selalu salah, nggak akurat. Ya, ternyata yang ditelan itu masuk ke paru-paru, lubangnya kan satu itu di atas. Ya, cabangnya dua keluar. Nah, kalau salah itu kan jadi masalah besar. Ya, nggak akan bisa makanan itu disalurkan ke jalurnya, yaitu lambung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, ya. Jadi leher ini adalah jalur lalu lintas padat yang dipenuhi oleh syaraf-syaraf, pembuluh darah, tulang, ya, terutama tulang leher, otot-otot, ya, karena dia banyak fungsinya, ya. Di samping ya dia berfungsi juga untuk membantu kita di dalam berbicara, ya, dalam berbicara, mengeluarkan suara, kita bisa berteriak, ya, keras-keras, ya, karena bantuan instrumen tenggorokan bagian atas, ya. Nah demikian. Nah demikian. Ya, kita bisa tertawa, ya, kita bisa ya berteriak itu ya, karena instrumen kita katakan tenggorokan bagian atas itu. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita. Kita telah membahas dua organ yang menghiasi mulut kita, yaitu gigi dan tenggorokan bagian atas, ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas instrumen yang ada pada mulut kita, yaitu bibir dan lidah, ya. Ini yang lainnya adalah gigi dan tenggorokan bagian atas. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, demikian saja, mudah-mudahan ini menambah
wawasan keilmuan kita, bisa menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta, ya, dan mempertebal rasa syukur kita kepadanya, dan jangan sekali-kali meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmat banyak, ya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita sampai pada bab ketujuh, yaitu tubuh manusia, rangka tubuh manusia, tulang-tulang yang Allah ciptakan pada manusia. Ya, nah demikian. Yang Nabi mengatakan, setiap persendian itu ada 360 persendian, ya, yang wajib dikeluarkan sedekahnya tiap pagi, yaitu dengan salat duha. Nah demikian. Ya, itu salah satu hadis, ya, yang salah satu hadis yang menjelaskan tentang hikmah, ya, kita mengerjakan salat duha, ya, yaitu salah satu 2 rakaat salat duha. Salah satunya adalah untuk mensyukuri, ya, setiap persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita bisa beraktivitas dengan persendian itu. Nah, nanti akan kita bahas, ya, bagaimana Allah menegakkan tubuh manusia. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di line interaktif kita di 0822 88 88 6630, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp, atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah Ustadz, mau tanya tentang menguap yang bahasa Jawanya angop, pengaruh karena lelah, bosan, ngantuk, apa karena pengaruh setan? Dari Betty di Tegal, silahkan Ustadz. Ya, itu dari setan, ya. Maka ketika seorang itu menguap, dia menutup mulutnya. Dia menutup mulutnya ketika dia menguap. Jangan, ya, dia biarkan itu menjadi salah satu saluran masuknya setan ke dalam tubuhnya. Nah demikian. Ya, juga, ya, di samping itu, ya, secara kasat mata, ya, bisa masuk serangga-serangga yang bisa merusak badannya, kan begitu, ya. Nah demikian. Maka adabnya ketika seorang itu menguap, ya, dia berusaha untuk menutupnya atau menahan uapannya itu, ya, sehingga apalagi sampai mengeluarkan suara gitu, itu jelek, itu buruk, maka dia tahan sebisa mungkin. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena itu adalah pengantar seorang untuk, ya, kita katakan tidur, ya. Ya, artinya dia, kalau dia sedang sholat, ya, maka dia tahan itu, ya, dia tahan uapannya itu, ya, sebisa mungkin. Nah, kalau tidak tertahankan lagi, artinya memang dia badannya butuh tidur, maka dia mendahulukan tidur daripada sholat, ya. Nah demikian, dia tidur dulu baru dia mengerjakan sholat pada ketika dia sudah bangun dari tidur. Itu kalau memang tidak terkendali lagi, ya. Nah, ada kondisi ngantuk berat, kalau dipaksakan sholat juga dia nggak akan ngerti apa yang dia baca, ya. Mungkin karena kondisi tertentu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Apakah hukum memakai atau menggunakan kawat gigi untuk merapikan gigi yang mungkin kurang rapi gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, dibolehkan, ya, memakai kawat gigi itu untuk kepentingan medis, untuk memperbaiki, ya, bentuk wajah, ya. Nah demikian. Ya, itu dibolehkan. Tidak sama dengan mengikir atau menjarangkan gigi, ya. Nah, asalkan, ya, dilakukan dengan petunjuk dokter, ya. Nah, jadi, ya, dibolehkan, ya, untuk memperbaiki, ya, bentuk wajahnya, ya, dengan masang kawat gigi. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak dibolehkan pada gigi, dilakukan pada gigi adalah satu, mengikisnya, ya, mengerit gigi supaya jarang hingga terlihat, ya, muda misalnya. Itu yang tidak dibenarkan.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan pertanyaan dari kami Ustaz, ketika misalnya, tadi kan Ustaz sebutkan bahwasannya diantaranya gigi ini sebagai perhiasan juga di wajah kita gitu kan Ustaz. Ketika kita memang mungkin karena kecelakaan atau karena apa, ada gigi yang tanggal, apakah boleh kita menggunakan gigi palsu gitu Ustaz? Ya boleh menggunakan gigi palsu ya untuk menyempurnakan ya fungsi gigi itu ya untuk berbicara dan juga untuk mungkin mencerna makanan kan begitu ya. Nah, dibolehkan memakai gigi palsu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian sahabat juga ada yang memakai gigi palsu ketika gigi mereka tanggal. Ya, nah demikian. Jadi itu termasuk ya hal yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari kita terkait bibir, ada yang misal seperti menato gitu Ustaz, bibirnya biar terlihat selalu kemerah-merahan gitu. Ini seperti apa Ustaz hukumnya Ustaz? Warnai bibir maksudnya ya. Bukan mentato bibir itu kayak agak asing. Mewarnai bibir gitu ya. Nah, ini bagi wanita mungkin. Kalau dia berhias itu untuk suaminya, maka itu masih dalam taraf atau kategori dibolehkan. Ya, tapi kalau dia gunakan itu bersolek ya untuk keluar rumah, maka ini tidak dibenarkan ya. Ya, kecuali yang warna natural ya, artinya warna bibir itu sendiri kan begitu ya. Ada juga ya lipstick untuk sebagai pelembab saja, bukan pewarna. Di sana ada lipstick untuk mewarnai, ya sehingga warnanya jadi berbeda ya dari warna aslinya. Jadi apa namanya ya disamarkan ya warnanya sehingga ya muncul warna yang lain gitu ya. Nah ini silakan lakukan di hadapan suami ya bagi wanita ya. Ya, tapi keluar jangan dia gunakan lipstik pewarna bibir seperti itu. Kecuali untuk pelembab saja ya, untuk kesehatan bibir supaya nggak kering ya. Nah bibir itu dia nampak keluar ya, maka perlu dijaga kelembapannya. Sebagian orang mungkin kurang bisa tubuhnya kurang memproduksi air liur. Sebenarnya sebagai pelembab bibir itu ada air liur ya. Nah itu yang efektif ya, sebenarnya yang paling bagus dibandingkan pelembab-pelembab bibir yang ada. Gitu. Karena itu biasanya juga ada efek sampingnya ya. Nah maka ya pakailah ya pelembab bibir yang aman kan begitu. Yang paling aman memang yang alami yaitu air liur kita. Memang itu fungsinya untuk melembabkan bibir kita supaya nggak kering. Itu fungsinya ada air liur ya. Kalau nggak kan kering. Ini sudah kita bahas waktu bahas bibir ya. Fungsi air liur itu salah satunya adalah untuk melembabkan bibir kita supaya nggak kering. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Adapun menindik bibir ya dengan anting-anting ya seperti anak-anak pang gitu ya. Nah itu nggak dibolehkan. Itu merusak bibir ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya, dan dan kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu akan mendatangkan nikmat dan menambah nikmat kita ya. Nah, nikmat Allah kepada kita ya. Kurang bersyukur itu akan menyebabkan terhalangnya rezeki ya kepada kita. Maka banyak-banyaklah ya bersyukur dan menjadi hamba yang bersyukur. Salah satu caranya adalah dengan mentadabburi ya tubuh kita sendiri. Nikmat Allah yang langsung melekat ada pada diri kita ya. Nah demikian. Yang kita bawa kemana-mana, yang kita pakai selama hayat di kandung badan, kan begitu ya. Yang itu patut disyukuri. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dan bimbingan serta arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini.
di ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pekan depan, insya Allah masih di jam yang sama, di hari yang sama, tentunya di saluran TV Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Demikian saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.